Bab 761 tersentuh sebelumnya. Kalau begitu, orang bernama Wang Nian itu tampaknya baik-baik saja. Lin tua, kamu harus tetap rendah hati, kata Qin Han. Dia memang sehebat itu. Aku tidak melebih-lebihkan. Lin Yi mengangkat bahu dan tidak menanggapinya dengan serius. Ayo kita cari tempat duduk sebentar. Kelompok itu duduk dan mengobrol santai. Pada saat ini, gelombang seruan terdengar di lapangan. Pada saat yang sama, musik di ruang perjamuan perlahan-lahan melunak. Mereka tampaknya menyambut seorang wanita yang baru saja masuk dari luar. Kaye Mitsui. Mengikuti suara itu, Lin Yi melihat Kaye Mitsui berjalan anggun mengenakan gaun Chanel berwarna krem. Saat dia masuk, dia menyapa semua orang dengan senyuman, memperlihatkan temperamennya yang mulia dan elegan. Meskipun dia tidak mengenal sebagian besar dari mereka, dia bersikap seolah-olah mereka sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Pada saat inilah Kaye Mitsui menangkap tatapan Lin Yi di udara. Namun, ia bersikap sangat normal dan alami. Tak seorang pun akan menyangka ada kisah di balik mereka berdua. Melihat Kaye Mitsui berjalan mendekat, Zhao Mo merapikan jasnya dan berdiri menyambutnya. Ia mengulurkan tangannya dengan sangat sopan. Nona Mitsui, saya sudah lama menunggu Anda, silakan lewat sini. Tuan Zhao, Anda terlalu baik. Kaye Mitsui mengangguk pelan, bersikap pantas dan murah hati. Setiap ekspresinya membuat Zhang Xiaoyu, gadis konyol itu, mabuk. Mimpinya adalah menjadi wanita bangsawan seperti Kaye Mitsui suatu hari nanti. Jika suatu hari, penampilannya bisa membuat banyak pria tercengang, pasti akan ada banyak pria tampan di sekitarnya. Membayangkannya saja sudah memabukkan. Saat itu, dia akan memilih seseorang setampan kakak Lin dan melakukan berbagai macam senam di malam hari. Seru sekali. Aho! Lin Yi bersin dan bergumam pada dirinya sendiri, siapa yang berfantasi tentangku di belakangku lagi. Zhao Mo menyambut Kaye Mitsui ke samping. Mereka segera diikuti oleh sekelompok besar pedagang kaya. Para pria ini berhenti menari dan memeluk istri pria lain saat mereka semua berjalan maju sambil tersenyum dan menyerahkan kartu nama mereka. Mitsui Group adalah perusahaan kelas dunia. Tidak ada perusahaan yang dapat menandinginya dalam hal status sosial, dan sumber daya keuangan. Jika mereka dapat menjalin kerjasama dengan keluarga Mitsui, hal itu akan memberikan dampak yang sangat luas terhadap karir masa depan mereka. Wanita di depannya adalah putri sulung keluarga Mitsui. Identitas dan statusnya menunjukkan bahwa ia memiliki banyak hak bicara. Sudah sepantasnya aku lebih bersemangat saat menghadapinya. Justru karena itulah bola itu terhenti sementara. Orang-orang yang berdiri di dekat Lin Yi dan Qin Han berlari ke sisi Kaye Mitsui. Apakah orang-orang ini lalat, kata Zhang Xiaoyu dengan sedih. Mereka tadi memujamu, tapi sekarang, mereka semua sudah pergi. Kamu tidak bisa bekerja dengan bos yang begitu impersonal di masa depan. Itu wajar. Pengusaha mengejar uang. Selama ada uang yang bisa dihasilkan, kenapa harus peduli dengan karakter? Itu wajar. Bersikaplah lebih dewasa, kata Lin Yi sambil menyesap anggurnya. Lin Yi dan dua orang lainnya tampak sangat tenang, hanya Zhang Xiaoyu yang merasa kesal. Dia merasa bahwa orang-orang ini sama sekali tidak manusiawi dan tidak mengikuti nilai-nilai sosialnya. Padahal, menurut Lin Yi, para pengusaha Huaxian ini sebenarnya sudah cukup baik. Hanya saja, mereka agak dingin. Di sisi lain, para kapitalis asing itu bahkan tidak dapat dianggap sebagai individu. Pada saat ini, Kaye Mitsui dikepung, tetapi dia menghadapinya dengan tenang. Cek, cek, cek. Kelihatannya, kemampuan Zhao Mo masih lebih baik dari kita. Dia bahkan sangat dekat dengan putri sulung Mitsui Financial Group. Dia tuan muda grup Huayin, jadi statusnya tentu saja luar biasa. Wajar saja kalau dia bisa mengobrol dan tertawa dengan Nona Mitsui. Apa yang Anda katakan masuk akal. Kekuatan dan latar belakang keluarga Zhao memang sedikit lebih kuat daripada keluarga Qin. Sedangkan Ling Yun Group, itu hanyalah perusahaan besar. Tidak memiliki latar belakang. Meskipun berkembang pesat sekarang, bagaimana perkembangannya di masa depan akan bergantung pada keberuntungan. Itulah perbedaan di antara mereka, kata seorang pria parubaya. Qin Han masih dalam tahap di mana ia hanya akan makan, minum, dan bersenang-senang, sementara Zhao Mo sudah bisa dianggap sebagai pengusaha sukses. Ini baru permulaan. Dalam beberapa tahun, kesenjangan di antara mereka akan semakin melebar. Saat itu, mereka akan menjadi tak tertandingi. Mendengar pembicaraan orang lain, senyum pun terbit di bibir Zhao Mo, dan kesuramannya pun sirna. Tidak apa-apa membiarkan mereka memukulinya dalam beberapa hal yang tidak berguna. Akan tetapi, jika menyangkut masalah serius, mereka jelas kalah dibanding dia. Nona Mitsui, terlalu banyak orang di sini. Saya rasa ini bukan tempat yang baik untuk mengobrol. Bagaimana kalau kita pindah dan mencari tempat untuk mengobrol berdua saja, kata Zhao Mo sambil tersenyum. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Zhao. Saya sudah lama tidak ke Huaxia, jadi saya ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk bersantai.
Kita bicara lain kali, ya. Tentu saja. Zhao Mo tersenyum dan berkata, jika saatnya tiba, aku bisa menjadi pemandu wisata Nona Mitsui dan mengajakmu berkeliling Huaxia. Terima kasih, Tuan Zhao. Percakapan antara keduanya membuat orang-orang yang berdiri di samping merasa iri. Keduanya begitu dekat sehingga pasti akan ada kemitraan besar di masa mendatang. Tampaknya grup Huayin mungkin akan naik ke tingkat lain di masa mendatang. Zhao Mo berdiri dan mengulurkan tangannya ke Kaye Mitsui. Nona Mitsui, bolehkah saya mengundang Anda untuk berdansa? Bisakah kamu menunggu sebentar? Aku sedang tidak enak badan. Saya kasar. Saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa. Zhao Mo berbalik dan menatap orang di sampingnya. Semuanya, jangan berkerumun di sini. Nona Mitsui sedang tidak enak badan. Jaga ventilasi ruangan tetap baik. Baiklah, baiklah, baiklah. Kita bubar sekarang. Kita bubar sekarang. Orang-orang di sekitarnya mundur, dan tarian dimulai lagi. Zhao Mo tidak terburu-buru. Ketika Kaye Mitsui selesai beristirahat, semua orang akan memberi jalan kepadanya. Saudara Lin, dari mana wanita itu berasal? Bukankah pewaris generasi kedua yang kaya bermarga Zhao itu sangat kaya? Kenapa dia begitu memujanya? Karena wanita itu lebih kaya, kata Lin Yi, putri tertua dari Mitsui Financial Group lebih kaya daripada Zhao Mo. Benarkah? Aku merasa dia sangat arogan, kata Zhang Xiaoyu. Jika aku meminta kakak Lin untuk merayunya, apakah kamu yakin bisa melakukannya? Saya yakin, kata Lin Yi. Tapi dia cuma ukuran 39B, dan dia pakai bantalan. Aku sama sekali nggak tertarik. Hah. Qin Han, Gao Zongyuan, dan Zhang Xiaoyu memandang Lin Yi secara bersamaan. Bagaimana kamu tahu dia memakai bantalan? Aku pernah menyentuhnya sebelumnya. Apa perlu ribut-ribut seperti itu? Bab 762 pertunjukan yang disutradarai sendiri. Benarkah? Kau bahkan pernah menyentuh Kaye Mitsui. Gao Zongyuan terkejut. Jika aku bilang dia berinisiatif membiarkanku menyentuhnya, apakah kamu akan muntah darah? Sial, hubungan memalukan macam apa yang kalian berdua miliki, kata Gao Zongyuan. Jangan dengarkan bualannya, kata Qin Han sambil minum. Jika hubungan mereka benar-benar berkembang sampai titik ini, wanita itu pasti akan datang untuk menyambutnya. Kenapa dia malah berlari ke sisi Zhao Mo, tanya Qin Han. Lihat apa yang kau katakan. Menyentuh dan tidur itu dua hal yang berbeda. Saya setuju dengan saudara Lin. Sebagai bajingan yang berkualifikasi, membicarakan emosi adalah penghinaan baginya. Siapa kamu berani bicara? Zhang Xiaoyu menjulurkan lidahnya. Saudara Lin, tenanglah. Aku hanya memujimu. Qin Han dan Gao Zongyuan tertawa. Suasana di antara mereka berdua terasa harmonis. Pada saat yang sama, keributan datang dari sisi Zhao Mo. Kaye Mitsui berdiri dari kursinya dan melihat sekeliling, terpaku pada sosok Lin Yi. Melihat Kaye Mitsui berdiri, Zhao Mo juga berdiri. Nona Mitsui, apakah Anda sudah beristirahat? Kaye Mitsui mengangguk. Aku ingin meregangkan tubuhku dan menari. Mendengar ini, semua orang berhenti menari dan menatap Zhao Mo dengan iri. Mitsui-san memberi Zhao Mo kesempatan. Kolaborasi antara kedua keluarga itu sudah ditetapkan. Dasar bocah nakal, lihat aku, lalu lihat dirimu sendiri. Kau hanya tahu cara bermain-main setiap hari. Aku sudah membesarkanmu bertahun-tahun, tapi kau tetap saja tidak berguna. Seorang pria parubaya menegur putranya. Ayah tidak bisa menyalahkanku untuk ini, kan? Bisnis keluarga kita tidak ada apa-apanya dibandingkan bisnis mereka. Bagaimana ayah ingin aku memulai percakapan dengannya? Bahkan jika aku datang untuk menjilat, dia tidak akan melirikku sedikitpun. Kamu bahkan tidak bekerja keras setiap hari, kamu hanya tahu bagaimana mencari alasan. Sun Ce berdiri di samping Zhao Mo. Saudara Zhao, kesempatan telah datang. Terserah padamu untuk memanfaatkannya. Sudut bibir Zhao Mo melengkung. Ini bukan lagi masalah apakah aku bisa memahaminya atau tidak. Dia sudah berinisiatif untuk menunjukkan niat baiknya. Mengenai apa yang terjadi selanjutnya, semuanya akan berkembang secara alami. Setelah mengatakan itu, Zhao Mo merapikan jasnya dan sedikit membungkuk. Ia mengulurkan tangan kepada Kaye Mitsui, bersiap untuk mengajaknya berdansa. Namun, sebelum dia sempat berbicara, dia terkejut melihat Kaye Mitsui berjalan keluar sendirian. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Bukankah dia ingin berdansa dengan Zhao Mo? Mengapa dia pergi sendiri? Zhao Mo juga tercengang. Gerakannya membeku di udara, dan dia sangat malu. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju pada Kaye Mitsui. Mereka terkejut melihatnya berjalan menuju Lin Yi. Tuan Lin, bolehkah saya mengundang Anda untuk berdansa? Kaye Mitsui membungkuk dan memberi isyarat mengundang. Isyaratnya sangat formal dan tulus. Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang. Zhao Mo dengan tulus mengundangnya untuk berdansa, tetapi dia menolaknya. Sekarang, dia telah mengambil inisiatif untuk mengundang pria lain.
Bukankah ini sama saja dengan menamparkan wajah Zhao Mo? Qin Han dan Gao Zongyuan saling memandang. Hanya saja Lin Yi merasa ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Dibandingkan dengan Zhao Mo, Lin Yi tidak mau terlibat dengan seseorang seperti Kaie Mitsui. Meskipun dia berdiri di depannya, dia tidak merasakan apapun. Terlalu kecil. Iya, Saudara Lin, tunggu apa lagi? Cepat serang. Waktunya bagimu untuk membawa kejayaan bagi negara. Sebelum Lin Yi sempat selesai berbicara, Zhang Xiaoyu mendorongnya keluar. Terima kasih, Tuan Lin. Kaie Mitsui mengambil inisiatif untuk meraih tangan Lin Yi dan membawanya ke lantai dansa. Ia bahkan meletakkan tangan pria itu di pinggangnya. Ia mengambil inisiatif dan bersikap berani, sama sekali mengabaikan tatapan dan pendapat orang lain. Semua orang yang hadir bisa mengetahuinya. Nyonya muda Mitsui Financial Group ini tampaknya tidak tertarik pada Zhao Mo. Sebaliknya, dia menaruh minat khusus pada Presiden Muda Lingyun Group. Tanpa sadar, tatapan semua orang tertuju pada Zhao Mo seolah-olah mereka sedang melihat lelucon. Meskipun ia telah mencoba menjilatnya, ia tidak berhasil menyentuh hatinya. Sebaliknya, ia secara proaktif melemparkan dirinya ke pelukan pria lain. Bukankah ini kisah tentang seorang Sim dan Dewi masa kini? Betapa menariknya. Saat Lin Yi dan Kaie Mitsui memasuki lantai dansa, musik terdengar lagi. Orang-orang lain di lantai dansa tanpa sadar minggir, takut kalau mereka akan menunda kedatangan mereka berdua. Kaie Mitsui meletakkan kepalanya di bahu Lin Yi dan berkata dengan lembut. Tuan Lin, apa kau akan menolak ajakanku? Aku tidak akan memakanmu. Ibu saya bilang anak laki-laki harus melindungi diri di luar. Kalau ada keluhan, sampaikan saja ke ibu saya. Tuan Lin, Anda sangat humoris. Saya suka anak laki-laki seperti Anda. Tapi aku tidak menyukaimu. Apakah benar-benar karena aku terlalu muda? Faktor utamanya adalah terlalu muda. Kedua, aku lebih suka cewek yang berpikiran sederhana. Cewek pedas sepertimu tidak cocok untukku. Aku takut aku akan terjebak di toilet besok. Kaie Mitsui tersenyum seperti rubah malu-malu. Tuan Lin, saya rasa Anda salah paham. Sejak saya kecil, baik keluarga maupun teman-teman saya, mereka selalu menggunakan kata-kata yang lembut untuk menggambarkan saya. Anda orang pertama yang mengatakan hal seperti itu tentang saya. Apakah saya melakukan kesalahan dan membuat Anda salah paham? Sejak kau datang ke sini, kaulah yang mengarahkan acara ini. Kau ingin aku menamparkan wajah Zhao Mo secara tidak langsung, lalu kau tak ragu merendahkan diri demi memuaskan kesombonganku. Aku tahu semua trik ini. Membosankan sekali ikut serta. Ekspresi Kaie Mitsui berubah, tetapi hanya berlangsung sesaat sebelum kembali normal. Dia mengakui dalam hatinya bahwa dia telah meremehkan pria di depannya. Aku lalai dalam hal ini. Aku hanya ingin berdansa denganmu. Aku tidak punya pikiran lain. Lin Yi tersenyum dan tidak berdiri kaku. Tangan di pinggangnya meluncur ke bawah, menyentuh pantatnya, dan mencengkeramnya dengan kuat. Jangan coba-coba mengajakku bekerja sama denganmu. Soal hasil risetku, tidak ada yang berubah. Selain itu, kalau kau masih punya fantasi yang tidak realistis tentangku, aku tidak keberatan jujur padamu. Lagi pula, aku juga anak muda yang tegang dan suka melakukan hal-hal seperti mengharumkan nama negara. Petik 2. Kaie Mitsui terdiam sejenak, sama sekali tidak peduli dengan invasi Lin Yi ke tubuhnya. Ia malah tersenyum dan berkata, Tuan Lin, saya tiba-tiba merasa sedikit lelah. Mari kita hentikan tarian ini. Dengan itu, Kaie Mitsui menjauhkan tangannya dari bahu Lin Yi, tidak berencana untuk melompat turun lagi. Namun, Lin Yi tidak berniat melepaskannya. Kalau kamu bilang mau lompat, aku harus lompat buat kamu. Kalau kamu bilang mau pergi, aku harus rela melepaskanmu. Apa waktuku sebegitu berharganya? Bab 763 Penipu dari Timur. Kaie Mitsui yang selalu tampil elegan dibuat terpana oleh Lin Yi. Mulutnya sedikit menganga dan matanya terbuka lebar, penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka Lin Yi akan melakukan hal seperti itu. Lagu ini cukup bagus, teruslah menari. Kaie Mitsui menahan amarahnya, tetapi dia tidak bisa melampiaskannya. Karena Tuan Lin sangat tertarik, aku pasti akan menemanimu sampai akhir. Kamu yang mengatakannya, bukan aku. Ya, saya pasti akan membuat Tuan Lin puas. Beberapa menit kemudian, setelah lagu berakhir, Kaie Mitsui tersenyum pada Lin Yi. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berdansa dengan Anda, Tuan Lin, saya harap saya bisa berdansa lagi dengan Anda lain kali. Jangan khawatir, kesempatanmu ada di sini. Hah, lagu berikutnya akan segera dimulai. Ayo terus berdansa. Kaie Mitsui tercengang. Ini benar-benar berbeda dari yang dibayangkannya. Dia hanya bersikap sopan. Mengapa hasilnya seperti ini? Penipu dari timur ini agak sulit untuk ditolaknya. Tak lama kemudian, lagu berikutnya dimulai. Lin Yi memeluk pinggang Kaie Mitsui dan terus menari. Melihat mereka berdua terus berdansa di lantai dansa, orang-orang di sekitarnya dengan bijaksana mundur dengan rasa iri di mata mereka.
Dia baru saja menyelesaikan sebuah lagu, tetapi dia tetap melanjutkannya. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa hubungan mereka tidak biasa. Ketika pertunjukan ini berakhir, mereka semua akan membanjiri lantai dansa dengan tepuk tangan. Mereka harus bekerja keras nantinya untuk mendorong hubungan pasangan itu. Bagaimanapun, ini akan menjadi sanjungan tingkat tinggi. Sementara itu, ekspresi Kaya Mitsui tak lagi penuh senyum seperti sebelumnya. Malah, raut wajahnya berubah sedikit serius. 10 menit kemudian, lagu kedua berakhir. Kaya Mitsui hendak berbicara ketika dia mendengar tepuk tangan antusias dari samping. Keren banget. Satu lagu lagi. Kaya Mitsui. Tarian Nona Mitsui sungguh luar biasa, sungguh memikat. Pria tampan dan wanita cantik. Sudah bertahun-tahun aku tak melihat yang seperti ini. Tuan Lin, Nona Mitsui, satu lagu lagi. Lin Yi menatap Kaya Mitsui dalam pelukannya. Karena mereka sudah memintanya, rasanya tidak enak menolaknya. Ayo kita buat lagu lain. Lin Yi tidak memberi Kaya Mitsui kesempatan berbicara dan langsung menyela. Melihat bos mereka telah berbicara, staf di belakang panggung tidak berani ceroboh dan memainkan lagu lain. Wajah cantik Kaya Mitsui dipenuhi amarah. Namun, ini tempat umum, jadi tidak pantas baginya untuk meluapkan amarahnya. Ia hanya bisa menahan amarahnya dalam hati. Saat mereka bergerak, kecepatan Kaya Mitsui tidak bisa lagi mengimbangi irama Lin Yi. Ada apa? Kamu bahkan gak bisa menyelesaikan 3 lagu. Staminamu payah banget, iya. Saya pakai sepatu hak tinggi. Tidak cocok untuk berdansa terlalu lama. Saya mungkin harus merusak suasana hati Tuan Lin hari ini. Tidak apa-apa. Lepaskan saja sepatu hak tinggimu. Efeknya akan lebih baik jika kamu bertelanjang kaki. Kaya Mitsui sangat marah hingga tubuhnya gemetar. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang seperti dia. Dia benar-benar bajingan. Tepat saat Kaya Mitsui hendak menarik diri, tiba-tiba dia merasakan nyeri di dadanya dan bahkan tidak bisa berdiri tegak. Kamu marah. Kamu benci aku karena nggak bisa menari dengan baik. Kalau ada yang mau kamu katakan, katakan saja. Kenapa kamu begitu marah? Tuan Lin, Anda salah paham. Standar Anda jauh melebihi standar saya. Bagaimana mungkin saya marah? Begini, kebanyakan penyakit pada wanita disebabkan oleh amarah. Terutama benjolan di sana. Karena kamu begitu marah, kamu mengalaminya. Terima kasih atas perhatian Anda, Tuan Lin. Saya sedang tidak enak badan. Mohon maaf, ya. Setelah meninggalkan sisi Lin Yi, Kaya Mitsui menghela napas lega, seolah-olah dia telah lolos dari gerbang neraka. Setelah berhasil lolos, ia mengangkat roknya dan meninggalkan tempat tersebut. Dengan begitu, tarian pun berakhir. Pada saat yang sama ketika Kaya Mitsui pergi, tepuk tangan meriah terdengar di tempat tersebut. Saat Lin Yi dan Kaya Mitsui saling menguji, suasananya tegang. Akan tetapi, orang lain yang hadir tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka mengira bahwa mereka berdua menari begitu intens karena rasa sayang mereka satu sama lain. Karena itu, Zhao Mo menjadi bahan tertawaan di mata orang lain. Selain itu, Ito Mitsui telah berdiri di sudut sepanjang proses sambil menyaksikan adegan ini. Kakak, sepertinya kamu tidak sanggup menghadapi pria ini. Sepertinya aku harus turun tangan dan melakukannya. Setelah tarian berakhir, pelelangan dimulai. Stafnya sangat sigap. Hanya dalam 10 menit, tempat itu sudah bersih. Karena kepergian Kaya Mitsui, Lin Yi dan Zhao Mo secara alami berdiri di barisan depan. Lin Yi berdiri di depan Zhang Xiaoyu dan berbisik. Kamu bisa mulai siaran langsungnya nanti. Aku tidak akan di depan kamera. Kurasa netizen belum pernah melihat siaran lelang seperti ini sebelumnya. Efeknya pasti cukup bagus. Baiklah. Zhang Xiaoyu memegang peralatan siaran langsung dan berkata. Tapi, Saudara Lin, kamu harus hati-hati. Jangan tiba-tiba masuk ke dalam pengambilan gambar. Kalau kamu melakukannya, penonton akan melihat wajahmu. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya. Setelah menerima instruksi Lin Yi, Zhang Xiaoyu mulai menyalakan peralatan streaming dan memasuki ruang streaming langsung Lin Yi untuk memulai siaran. Pada saat yang sama, Zhao Mo berjalan mendekat. Lin Yi, kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan bisa dekat dengan Kaya Mitsui. Aku benar-benar terkejut. Lihat apa yang kau katakan. Aku tidak merayunya. Dia datang kepadaku atas kemauannya sendiri, kata Lin Yi. Tapi dadanya terlalu kecil, jadi dia bukan tipeku. Melihat postur tubuhmu barusan, sepertinya kau cukup tertarik padanya, jadi aku bisa memberitahumu sebuah rahasia secara pribadi. Kau pasti bisa memanfaatkannya. Zhao Mo mengerutkan kening. Apa yang ingin kau katakan? Dia baru saja berdansa denganku selama lebih dari 30 menit. Dia memakai sepatu hak tinggi, jadi kakinya agak tidak nyaman. Pergilah dan gosok kakinya sekarang. Saat dia paling lelah, tawarkan dia perlindungan dan kehangatan. Kamu pasti akan mendapatkan balasannya. Musim semimu telah tiba, jadi cepatlah.
Jangan buang waktumu di pelelangan ini. Mendesis. Mendengar ini, semua yang hadir terkesiap. Beraninya dia bicara seperti ini di depan Zhao Mo. Apa dia akan menghilangkan semua kepura-puraan keramahannya? Bukankah ini agak berlebihan? Lin Yi, sebaiknya kau sopan dalam bicaramu. Ada banyak hal yang kami tidak ingin perdebatkan denganmu. Jangan pikir kami takut padamu. Sebaiknya kau pahami situasinya, kata Lu Xuan. Ya. Keempat tuan muda Yanjing memang hebat. Aku tak sanggup menyinggung mereka, kata Lin Yi sambil tersenyum. Zhao Mo menepuk-nepuk debu di jasnya, ekspresinya tidak peduli. Saya tidak ingin membahas apa yang sudah terjadi sebelumnya, jadi mari kita tunggu saja sampai pelelangan. Dari kelihatannya, sepertinya kamu tidak ingin menawar lagi, kata Lin Yi. Ngomong-ngomong, barang-barang yang dilelang kali ini semuanya murahan. Aku juga tidak tertarik menawar. Kalau kau benar-benar menginginkannya, aku akan memberikan semuanya padamu. Sebelum pelelangan dimulai, semuanya dirahasiakan. Bagaimana kau bisa tahu itu sampah? Mungkinkah kau hanya takut? Zhao Mo mendengus. Aku yang bayar perahu kalian. Apa kalian pikir aku nggak bisa tahu sebelumnya barang apa saja yang dilelang? Bab 764 pertandingan tinju dimulai. Ini, kapal ini milikmu. Ekspresi Zhao Mo dan 3 orang lainnya membeku dalam sekejap, lalu berubah menjadi sangat aneh. Berita ini benar-benar mengejutkan mereka. Akibatnya, mereka berempat merasa seperti sedang duduk di atas jarum dan peniti. Mereka bahkan merasa sedikit canggung. Aku agak terkesan dengan kalian berempat, kata Lin Yi. Sudah lama sekali, dan kau masih belum tahu industri apa yang kumiliki. Aku tak percaya kau masih berbisnis seperti ini. Anak muda, ini tidak akan berhasil. Haha. Suara tawa pun terdengar, menyebabkan ekspresi Zhao Mo dan yang lainnya menjadi semakin buruk. Lin Yi menepuk bahu Zhao Mo dan berkata dengan sungguh-sungguh, aku orang yang menepati janjiku. Aku tidak akan bersaing denganmu untuk barang sampah itu. Jika kau suka, tawarlah dengan berani. Itu semua milikmu, Tuan Muda Zhao. Dengan itu, Lin Yi memasukkan tangannya ke dalam saku dan kembali ke kursi di samping, seolah-olah dia tidak siap untuk berpartisipasi dalam pelelangan berikutnya. Brengsek. Zhao Mo mengumpat dengan marah dan mundur ke samping. Awalnya dia masih sedikit berminat untuk main-main di pelelangan, namun setelah kejadian seperti itu, dia sudah tidak berminat lagi untuk ikut. Meskipun pelelangan masih berlangsung, semua orang yang hadir dapat mencium bau mesiu yang kuat. Awalnya, kedua kelompok orang ini bertarung secara rahasia untuk melihat siapa yang lebih baik. Namun kini, pertempuran itu tampaknya telah muncul ke permukaan. Setelah pelelangan berakhir, akan ada serangkaian pertarungan lainnya. Mungkin itulah saatnya untuk menentukan pemenangnya. Zhang Tua, seharusnya kau sudah dengar, kan? 2 malam yang lalu, kedua kelompok mereka berkonflik dan mereka akan bertarung malam ini. Aku sudah lama mendengarnya. Siapa yang tidak tahu tentang ini di seluruh Pulau Yawan sekarang? Ditambah dengan apa yang baru saja terjadi, situasinya menjadi sangat tidak menyenangkan. Mereka mungkin akan bertarung dengan sangat sengit. Lalu menurutmu siapa yang akan menang? Perlukah bertanya? Pasti Tuan Muda Yanjing, Bu Changchuan, kata pria parubaya yang dipanggil Zhang Tua. Dia terkenal karena kemampuan bertarungnya di Yanjing. Kudengar dia jago Wing Chun. Serius, dia bahkan berlatih bela diri tradisional. Bukan itu saja, dia juga menguasai banyak teknik bela diri lainnya. Singkatnya, dia sangat kuat, kata Zhang Tua. Saya dengar dari putra saya bahwa dia juga punya klub tinju di Yanjing. Orang-orang dari seluruh negeri menantangnya setiap hari. Bahkan, pernah ada juara bela diri campuran nasional yang menantangnya. Dalam waktu kurang dari 10 detik, dia langsung kalah telak. Memang benar, tapi Presiden Lin dari grup Lingyun sepertinya tidak mudah dihadapi. Kudengar dia dengan mudah menaklukkan Lu Xuan. Presiden Lin memang sangat kuat, tapi kekuatannya hanya sebanding dengan orang biasa, kata Zhang Tua. Di antara mereka berdelapan, Bu Changchuan adalah pengecualian. Demi menjaga staminanya yang prima, ia bahkan tak menyentuh perempuan. Sedangkan 7 sisanya, tubuh mereka seperti sudah kehabisan peluru. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengannya? Kalau begitu, bukankah Presiden Lin dari grup Lingyun akan dipukuli sampai mati saat kompetisi nanti? Saya tidak akan sampai mengatakan dia akan dipukuli sampai mati. Lagi pula, mereka semua orang berstatus tinggi. Namun, mau tidak mau mereka akan dipermalukan. Kalau tidak, mereka tidak pantas menyandang gelar 4 Tuan Muda Yanjing. Cek. Aku bahkan gak mau ikut lelang lagi. Haha, benar juga. Saat kompetisi nanti, kita harus memasang taruhan dengan benar. Lelangnya tidak akan semenarik itu. Sebenarnya, bukan hanya mereka berdua yang membahas hal ini. Yang lain yang hadir juga berdiskusi tentang siapa kontestan terkuat. Kebanyakan pria sangat menghargai Gu Changchuan. Mereka mengira hasil pertarungan antara keduanya akan terungkap dalam 3 gerakan. Akan tetapi,
para wanita yang hadir tidak berpikir demikian. Presiden grup Lingyun, Lin, sangat tampan, jadi kemampuannya jelas tidak buruk. Masih belum jelas siapa yang akan menang. Tak lama kemudian, pelelangan resmi dimulai. Zhang Xiaoyu juga memulai siaran langsungnya. Meskipun siaran langsung semacam ini tidak semenarik pesta pakaian renang sebelumnya, ini adalah pertama kalinya sebagian besar orang di siaran langsung tersebut menyaksikan acara semewah itu. Oleh karena itu, popularitasnya tidak rendah. Tak lama kemudian, popularitasnya melampaui 5 juta, dan terus meningkat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, 8 barang yang disiapkan telah terjual dan lelang resmi berakhir. Semua orang di tempat itu pindah ke dasar kapal. Arena kecil telah dibangun dan tinggal menunggu penonton untuk masuk. Pertandingan tinju ini juga menjadi puncak acara pesta koktail. Para pengusaha kaya yang masuk sudah menyiapkan uang kertas dan siap berjudi di sini. Para pengusaha kaya perlahan-lahan mulai duduk. Bersamaan dengan itu, wasit berbaju putih dan celana hitam masuk dan berdiri di tengah arena. Selamat datang, hadirin sekalian, di kejuaraan tinju Starfish Cup hari ini, saya wasitnya, Rhinoceros. Sebagai tuan rumah medali emas ring tinju bawah tanah, Rhinoceros adalah tuan rumah yang terkenal. Ia merupakan seorang petinju profesional di masa lampau, di mana ia diberi julukan badak karena perawakannya yang kekar. Ditambah dengan kefasihannya yang luar biasa, ia memulai karirnya sebagai pembawa acara setelah pensiun dari militer karena cedera. Sepanjang jalan, ia berkembang pesat dan memperoleh ketenaran dan kekayaan. Ketika tepuk tangan mereda, Rhino berkata, akan ada total 8 kontestan yang berpartisipasi dalam kompetisi hari ini. Semua orang bisa bertaruh sepuasnya dan mendukung petinju favorit mereka. Saya jamin, berdasarkan reputasi pribadi saya, bahwa kompetisi ini akan berlangsung adil dan jujur. Pertandingan pasti tidak akan ada kecurangan. Kerja bagus. Cepat mulai. Kita tunggu kompetisi malam ini. Uang kita sudah siap. Ayo kita mulai permainannya. Suasana di tempat itu pun heboh. Tak lama kemudian, Rhinoceros memperkenalkan ke-8 anggota yang berpartisipasi dalam kompetisi tersebut. Kedua belah pihak mengenakan jubah perang merah dan biru. Mereka berjalan dari kedua sisi lorong dan berdiri di kedua sisi arena, menunggu kompetisi dimulai. Bersamaan dengan itu, siaran langsung Zhang Xiaoyu resmi dimulai. Xiaoyu, apakah kamu mengajak kami menonton pertandingan tinju? Ini luar biasa. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Yang ini sepertinya jauh lebih seru daripada pertandingan tinju biasa. Zhang Xiaoyu melihat sekeliling dan berkata, begini, ini bukan kompetisi formal, tapi pertandingan tinju bawah tanah. Aku jamin kau belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Ya ampun, keren banget sih Kak Mas. Berani-beraninya dia nunjukin ini. Apa dia nggak takut diblokir? Ini sudah terjadi sekali di siang hari. Kita tidak bisa menguji moderator dengan begitu gilanya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa menonton siaran langsungnya lagi nanti. Zhang Xiaoyu terkekeh dan berkata, jangan khawatir. Apa yang terjadi tadi siang hanya kesalahpahaman. Pak Topeng sangat cerdik. Tidak akan ada yang berani memblokir siaran langsungnya lagi. Juga, aku harus memberitahumu sesuatu. Kakak bertopeng akan ikut kompetisi nanti. Semuanya, dukung dia. Bab 765 si pecundang turun dari kapal. Apa katamu? Kakak bertopeng juga ikut kompetisi. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang dalam siaran langsung terkejut. Seorang streamer profesional benar-benar ingin bersaing dengan para petinju ini. Selain mencari kematian, mereka tidak dapat memikirkan cara lain untuk menggambarkan masalah ini. Kalau begitu, kakak bertopeng pasti sangat sombong. Lihatlah lengan dan kakinya. Mereka beberapa kali lebih kurus daripada yang lain, tapi dia masih ingin berkompetisi. Bukankah ini lelucon? Cepat dan beritahu pria bertopeng itu untuk tidak melakukan aksi-aksi yang menarik perhatian ini. Dia sudah duduk kokoh di singgasana sebagai streamer luar ruangan pertama. Apapun yang terjadi, kami akan mendukungnya. Jangan main-main di depan galeri. Ya. Bilang ke pria bertopeng itu untuk tidak melakukan hal bodoh. Nanti aku akan memberinya roket super dan membuatnya kembali dengan patuh untuk streaming seperti biasa. Melihat orang-orang di siaran langsung begitu mengkhawatirkan Lin Yi, Zhang Xiaoyu terkekeh. Semuanya, jangan khawatir. Kakak topeng tidak akan bertarung dengan petinju profesional ini. Dia akan melawan orang lain. Setelah mengatakan itu, Zhang Xiaoyu diam-diam mengarahkan kamera ke Gu Changchuan dan berbisik. Semua orang lihat itu. Orang ini lawannya saudara topeng. Mereka berdua akan bertarung nanti. Dari mana anak ini berasal? Dia terlihat sangat tidak profesional. Dia pewaris generasi kedua yang kaya dan sangat arogan. Saudara Mas tidak tahan lagi dan memutuskan untuk memberinya pelajaran. Zhang Xiaoyu cukup pintar untuk mengatur kecepatannya. Hal ini memberi kesan kepada penonton bahwa pewaris generasi kedua yang kaya ini bertindak terlalu jauh. Sial,
kalau begitu dia harus menghajarnya. Aku paling benci pewaris generasi kedua yang kaya seperti dia. Kenapa mereka bisa tidur dengan wanita cantik di hotel mewah? Nanti kalau sudah tua, mereka cuma bisa makan stik pedas di rumah. Kita harus beri mereka pelajaran. Kurasa orang itu tidak terlalu baik. Dia jauh lebih rendah daripada kakak Topeng. Sial, aku akan menjatuhkan roket super dan bersorak untuk saudara Topeng. Suasana di ruang siaran langsung terasa luar biasa tegang. Semua orang menunggu dengan penuh semangat dimulainya kompetisi. Saat ini, Bu Changchuan berjalan menuju Lin Yi. Tidak ada gunanya menunggu. Ayo kita naik dan bertarung di pertandingan pertama. Meskipun kapal ini milikmu, aku sungguh tidak ingin berada di ruangan yang sama denganmu. Hah? Apa hubungannya berkompetisi dengan berada di ruangan yang sama? Kalau kalah, keluar saja dari sini. Berani setuju. Maksudmu keluar dari arena atau turun dari kapal pesiar ini? Mendengar ini, Bu Changchuan tersenyum. Kenapa kamu terdengar seperti ingin melakukan sesuatu yang besar? Kita sudah berkompetisi, jadi wajar saja kalau kita harus melakukan hal-hal yang menarik. Setuju, kan? Perkelahian kecil itu membosankan. Bu Changchuan tersenyum semakin puas. Baiklah, kalau begitu kami akan melakukan apa yang kau katakan. Yang kalah akan meninggalkan kapal. Tidak masalah. Bu Changchuan pergi sambil tersenyum. Wajahnya penuh percaya diri, seolah-olah dia sudah bisa melihat Lin Yi dan yang lainnya diusir dari kapal. Apa yang terjadi? Kenapa kamu tersenyum begitu cerah setelah kembali? Sun Ce bertanya, apakah dia setuju? Bu Changchuan tertawa. Dia tidak hanya setuju. Kita berdua bahkan bertaruh. Yang kalah akan turun dari kapal. Tidakkah menurutmu ini menarik? Kau benar-benar membuat taruhan ini. Zhao Mo dan dua orang lainnya sedikit terkejut. Tapi kapalnya sedang berlayar. Bagaimana kita bisa turun? Tanya Lu Xuan. Otak macam apa yang kau miliki? Zhao Mo mengejek. Masih ada sekoci yang terpasang di perahu ini. Kalau mereka kalah, biarkan saja mereka mengambil sekoci itu kembali. Sial, akan jauh lebih menarik untuk mengatakan itu, kata Lu Xuan. Bintang laut itu kapalnya, tapi kita akhirnya akan mengusirnya. Membayangkannya saja sudah membuatku senang. Benar, aku agak bingung. Kenapa dia setuju bertaruh dengan Bos Gu, kata Sun Ce. Zhao Mo mengangkat bahu. Dia mungkin berpikir Bos Gu sama seperti kita dan tidak punya keahlian apapun. Dia pasti berpikir Bos Gu hanyalah orang biasa, itulah sebabnya dia berkata begitu. Dia tidak tahu bahwa Bos Gu adalah ahli super yang bisa mengalahkannya sampai ibunya tidak mengenalinya. Haha, seru. Lu Xuan tertawa terbahak-bahak. Cepat dan beritahu tuan rumah untuk mulai sekarang. Aku tidak sabar lagi. Jangan cemas. Lebih menarik kalau kita menjalaninya perlahan-lahan. Kemudian, Bu Changchuan mengirim seseorang untuk berbisik di telinga badak. Badak itu mengerti dan mengangguk, seolah-olah dia sudah tahu bagaimana mengatur masalah ini. Kakak Lin, tunggu aku di sini. Aku akan pergi dan bicara dengan wasit. Setelah berkata demikian, Zhang Xiaoyu berjalan mendekat dan membisikkan beberapa kata ke telinga rinoceros. Ekspresi wajahnya agak aneh, tetapi dia tetap mengangguk. Setelah menjelaskan semuanya kepada kedua belah pihak, rinoceros memegang mikrofon dan berkata kepada orang-orang yang hadir. Penonton yang terhormat, sebelum kompetisi resmi dimulai, masih ada pertandingan pemanasan. Saya yakin semua orang sudah familiar dengan kompetisi ini. Para kontestannya adalah Gu Changchuan, Tuan Gu, dan Lin Yi, Tuan Lin. Saya harap semua orang dapat menunjukkan antusiasme kalian untuk mendukung kedua kontestan ini. Instruksi Zhang Xiaoyu sangat sederhana, hanya saja dia tidak ingin Zhang Xiaoyu membocorkan terlalu banyak informasi tentang Lin Yi. Oleh karena itu, selama perkenalan, rinoceros hanya menyebutkan namanya saja dan tidak ada yang lain. Pada saat yang sama, Lin Yi mengenakan topengnya, tetapi agar tidak terlihat terlalu aneh, dia tidak mengenakan kacamata hitam. Meskipun efeknya tidak sebagus mengenakan kacamata hitam, tetap saja baik-baik saja. Para kontestan dari kedua kubu sudah siap. Semuanya, kalian bisa memasang taruhan sekarang. Batas waktunya 10 menit. Jangan menunggu sampai habis untuk memasang taruhan. Mendengar kata-kata rinoceros, para pengusaha kaya yang hadir pun bertindak. Mereka membuka aplikasi yang telah mereka unduh sebelumnya dan mulai memasang taruhan. Saya rasa Gu Changchuan pasti akan memenangkan pertandingan ini. Ayo kita bertaruh 1 juta dulu. Ini pasti menang. Kenapa kamu tidak bertaruh lebih banyak? Kalau kamu bertaruh 1 juta yuan, kamu cuma akan menang sedikit lebih dari 50.000 yuan. Membosankan sekali. Benar juga. Ayo kita bertaruh 10 juta. Ayo main besar hari ini. Benar. Sulit bagiku untuk meluangkan waktu untuk keluar, dan tidak ada yang peduli padaku. Kalau aku tidak bersenang-senang sepuasnya, aku tidak akan bisa menikmati acara ini dengan baik. Banyak orang yang hadir memiliki pemikiran yang sama.
Mereka merasa Gu Changchuan pasti akan memenangkan ronde ini dan bertaruh banyak uang padanya. Para wanita yang hadir berbeda. Mereka semua sangat mengagumi Lin Yi. Itu karena dia tampan. Sayangnya, jumlah taruhan mereka relatif kecil. Jumlah terbesar hanya 100.000 yuan, dan bahkan ada yang bertaruh ratusan atau ribuan. Dibandingkan dengan pendukung Gu Changchuan, taruhan mereka mungkin tidak ada apa-apanya. Kita tidak bisa bermain seperti ini, kata Gao Zongyuan. Semangat kami telah menurun. Qin Han mengumpat teleponnya. Perangkat lunak jelek macam apa ini? Maksimal cuma bisa bertaruh 50 juta. Itu normal. Arus kasnya tidak boleh terlalu besar. Kalau tidak, Biro Pengawasan Internet dan kantor pusat di Yanjing 1 pasti akan menyelidikinya. 50 juta yuan itu bukan jumlah yang kecil. Qin Han dan dua orang lainnya masing-masing bertaruh 50 juta untuk membantu Lin Yi mendapatkan kembali sebagian harga dirinya. Zhang Xiaoyu juga sangat murah hati. Dia mengeluarkan seluruh tabungannya dan bertaruh 2 juta untuk Lin Yi. Jika dia menang, nilainya setidaknya akan berlipat ganda. 10 menit kemudian, orang-orang di ruangan itu selesai memasang taruhan mereka. Taruhan pada Gu Changchuan mencapai 738 juta, sementara Lin Yi hanya memiliki 156 juta yang menyedihkan. Meski 156 juta bukanlah jumlah yang kecil, banyak orang tahu bahwa 150 juta itu ditempatkan oleh ketiga sahabatnya. Dengan kata lain, orang-orang yang benar-benar mendukungnya hanya mengumpulkan 6 juta yuan untuk bertaruh padanya. Bagi sebagian orang, jumlah tersebut merupakan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Pendek kata, bertaruh pada Gu Changchuan adalah kemenangan pasti. Bab 766 status Gu Changchuan. Melihat angka tersebut, sang pembawa acara, Rhinoceros menyeka keringat dingin di dahinya. Setelah sekian lama berkecimpung dalam industri ini adalah pertama kalinya ia melihat suatu kompetisi dengan selisih taruhan yang begitu besar. Orang bernama Lin Yi ini benar-benar keterlaluan. Dia bahkan tidak tahu seberapa hebat lawannya dan berani mengundangnya ke arena. Bukankah dia sedang mencari kematian? Setelah pertaruhan, Lin Yi dan Gu Changchuan berjalan. Akan tetapi, perlakuan yang mereka terima sangatlah berbeda. Lin Yi berdiri sendirian di samping. 8 kontestan di lapangan datang untuk menyambut Gu Changchuan. Kak Chuan, kamu juga di sini. Kita sudah tidak bertemu lebih dari setengah tahun setelah terakhir kali bertanding. Terakhir kali, aku memukulmu sampai jatuh. Aku penasaran, apa kemampuanmu sudah membaik dalam 6 bulan terakhir? Saudara Chuan, berhentilah main-main. Kita sama sekali tidak setara. Bahkan jika aku meningkat, aku tidak akan sebanding denganmu. Pada saat yang sama, orang lain berjalan mendekat. Siapa anak bertopeng itu? Dia benar-benar ingin bertanding denganmu. Dia dari Zonghai. Dia agak arogan. Aku tidak suka dia. Aku ingin mengajarinya cara berperilaku baik. Baiklah, tidakkah kau akan membunuhnya dengan satu pukulan? Sekalipun kita berdelapan, kita mungkin bukan tandinganmu. Bahkan lebih mustahil baginya. Kau pikir begitu, tapi dia tidak. Lagi pula, sudah ada dendam di antara kita selama ini. Aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan semua yang perlu diselesaikan. Kalau begitu, semoga saudara Chuan bisa mengalahkannya dalam satu gerakan. Mari kita awali dengan baik. Kurasa itu bukan masalah besar. Kalian lihat saja dari bawah, kata Gu Changchuan. Haha, bagus sekali. Aku bisa belajar dari saudara Chuan. Aku belum mengalami kemajuan yang berarti selama beberapa bulan ini. Kalau begitu, lihat dari bawah. Kamu bisa menggunakan pertandingan ini sebagai referensi untuk sementara waktu. Gu Changchuan awalnya adalah orang yang sangat rendah hati. Akan tetapi, setelah perhatiannya dicuri oleh Lin Yi berkali-kali, dia pun diliputi amarah dan tidak peduli lagi dengan citra publiknya. Ditambah dengan kekuatannya sendiri, jika dia ingin menang mutlak, dia tidak akan membuat mereka tegang di ronde ini. Melihat 8 kontestan berkumpul di sekitar Gu Changchuan, pemandangan ini mengejutkan orang-orang kaya yang hadir. Mereka tahu bahwa Gu Changchuan sangat kuat. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa dia sebenarnya sekuat ini. 8 petinju profesional itu justru bersikap sopan dan hormat di hadapannya. Orang biasa tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. Sebagai wasit, Rhinoceros berdiri di panggung dengan kekaguman dan rasa hormat. Dalam komunitas petarung, Gu Changchuan pasti bisa duduk di puncak. Sekalipun dia punya beberapa sabuk emas, dia mungkin takkan mampu bertahan satu ronde di depannya. Wajar saja jika pria ini begitu dihormati. Di sisi lain, dari penampilannya, jelas bahwa orang bernama Lin Yi ini adalah tuan muda yang manja. Dibandingkan dengan Gu Changchuan, yang bersedia menanggung kesendirian dan menaklukkan keinginan agar menjadi lebih kuat, mereka berada pada level yang sangat berbeda. Tak ada yang bisa dibandingkan antara keduanya. Ia sungguh tak tahu dari mana ia mendapatkan kepercayaan dirinya untuk menyetujui kompetisi ini. Jika mereka bertarung nanti, Gu Changchuan tidak akan menunjukkan belas kasihan.
Orang ini mungkin akan berakhir dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Di sisi lain, siaran langsung Lin Yi sudah meledak. Awalnya, mereka semua berpikir bahwa Lin Yi memiliki peluang memenangkan kompetisi ini. Namun, dia tidak menyangka pihak lain begitu kuat. Xiao Yu, apa kalian bercanda? Bahkan petarung profesional pun harus tunduk padanya. Kalau kakak bertopeng mau bertanding dengannya, bukankah dia akan dipukuli sampai mati? Apa ada yang menjebakmu? Pria bertopeng itu mungkin tidak tahu kalau dia sekuat itu. Sudah berakhir, sudah berakhir. Aku rasa kakak topeng akan dipukuli sampai tulangnya patah. Tolong jangan lakukan ini. Xiao Yu, suruh pria bertopeng itu berhenti berkompetisi. Itu cuma uang. Aku akan memberinya roket, jadi tolong suruh dia segera kembali. Aku masih ingin menonton siaran langsungnya nanti. Zhang Xiaoyu merasa lega melihat semua orang di siaran langsung mengkhawatirkan Lin Yi. Semua orang sangat peduli. Sebenarnya, saudara topeng juga sangat kuat. Jangan khawatir, semuanya. Masih ada kemungkinan dia bisa menang. Awalnya, Zhang Xiaoyu yakin Lin Yi akan menang. Namun, apa yang baru saja terjadi telah mengguncang kepercayaan dirinya. Jika orang yang bernama Gu Changchuan itu tidak memiliki kekuatan, 8 petinju profesional tidak akan berbicara kepadanya dengan sopan. Oleh karena itu, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya siapa yang akan menang pada akhirnya. Sial, berhenti bercanda. Orang itu jelas bukan orang biasa. Mustahil bagi saudara topeng untuk menandinginya. Cepat mundur. Semuanya, jangan hanya berdiri di sana. Kalau punya uang, kirimkan hadiah. Kalau tidak, ikuti kami untuk mempopulerkan Brotermas. Benar, benar. Beberapa hari yang lalu, kita menerima beberapa juta yuan dalam bentuk angpau dari saudara bertopeng. Jangan lupa, sekarang, saatnya kita berkontribusi untuk saudara bertopeng. Berpegangan erat. Sial, jangan ngomong apa-apa lagi. Cepat kirim hadiahnya. Melihat hadiah-hadiah mengambang di siaran langsung, hati Zhang Xiaoyu dipenuhi kehangatan. Meskipun mereka selalu menggodanya, mereka sebenarnya adalah sekelompok orang baik. Namun, Zhang Xiaoyu tidak bisa berkomentar apa-apa. Saudara Lin telah memutuskan sendiri. Zhang Xiaoyu sama sekali tidak bisa membujuknya. Saudara Liang, apakah menurutmu ada masalah? Zhang Xiaoyu menyenggol Liang Jinming dan bertanya dengan gugup. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja, kata Liang Jinming acuh tak acuh. Kakak Linmu tidak pernah dirugikan, juga tidak pernah merugi dalam berbisnis. Gu Changchuan hanya berpura-pura tenang. Saat dia naik panggung, dia mungkin akan langsung dirobohkan dengan satu pukulan. Jangan khawatir. Kata-kata Liang Jinming meyakinkan Zhang Xiaoyu. Meskipun dia juga bertaruh 2 juta yuan, dia benar-benar tidak peduli dengan uang itu. Jika Lin Yi terluka, dia juga akan merasa tidak nyaman. Namun, Zhang Xiaoyu tidak mengatakan kata-kata ini kepada orang-orang dalam siaran langsung. Itu karena popularitas siaran langsungnya telah menembus angka 8,5 juta, dan tren keseluruhannya masih terus meningkat. Setelah kompetisi tinju berakhir, popularitasnya mungkin benar-benar melebihi 10 juta. Oleh karena itu, ia harus meninggalkan ketegangan itu sampai akhir. Tuan rumah, ayo kita mulai. Kita tidak sabar. Semuanya, jangan cemas. Saya umumkan bahwa kompetisi undangan tempur ringan Starfish Cup dimulai sekarang. Dengan itu, Badak menoleh ke Lin Yi dan berkata dengan keras. Selanjutnya, mari kita undang Tuan Lin Yi ke panggung. Lin Yi tidak terlalu memikirkannya. Ia perlahan naik ke atas panggung dan berdiri di samping rinoceros. Pada saat yang sama, Badak berbalik dan menatap Gu Changchuan. Mari kita undang Tuan Gu Changchuan ke panggung. Gu Changchuan berjalan ke panggung sambil tersenyum di wajahnya. Pada saat yang sama, tepuk tangan meriah terdengar dari bawah panggung, seakan-akan ingin menembus langit-langit itu sendiri. Ini juga menandakan bahwa pertarungan antara keduanya telah resmi dimulai. Bab 767 Kesenjangan Besar. Lihatlah dia, ekspresinya sangat tenang, kata Zhao Mo sambil tersenyum sambil memegang sebatang rokok di mulutnya. Saya rasa dia panik dalam hati, mencoba mencari cara agar dia bisa kalah dalam pertandingan ini dengan bermartabat. Cek, cek, cek. Itulah efek yang kuinginkan. Bayangkan diusir dari kapalmu sendiri. Menarik untuk dibayangkan. Keduanya berdiri diam di arena. Badak memandang kedua sisi. Kita harus siap. Gu Changchuan mengangguk. Kita bisa mulai kapan saja. Saya umumkan bahwa pertandingan pertama turnamen undangan Piala Bintang Laut dimulai sekarang. Gu Changchuan meregangkan tubuhnya dan mengaitkan jarinya ke Lin Yi. Kita cuma main-main di ronde ini. Aturannya nggak banyak. Kalau kamu siap, serang aja. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap formal padamu. Gu Changchuan tersenyum dan mengangguk. Silakan saja. Gunakan apapun yang kau punya. Lebih baik kau gunakan semua kekuatanmu. Kamu sendiri yang mengatakannya. Dengan itu, Lin Yi meninju dengan santai. Bola itu mendarat tepat di hidung Gu Changchuan.
Sambil mengerang teredam, Gu Changchuan mundur beberapa langkah sebelum menenangkan diri. Dia juga menyadari bahwa tangannya berlumuran darah. Suasana hening total. Semua orang tercengang dan bahkan tak berani bernapas dengan keras. Mana mungkin? Bukankah Gu Changchuan ahlinya? Bagaimana mungkin dia membiarkan orang lain meninju hidungnya sampai berdarah? Tak seorang pun bisa bereaksi saat itu. Ini adalah pemandangan yang tak pernah mereka duga. Badak, yang berdiri di samping, gemetar ketakutan. Ia adalah wasit di panggung dan telah melihat kejadian itu dengan jelas. Orang yang bernama Lin Yi meninju dengan sangat cepat. Begitu cepatnya, bahkan dia tidak dapat melihatnya dengan jelas. Dengan kata lain, jika orang yang berdiri di hadapannya adalah dia, nasibnya mungkin lebih buruk daripada Gu Changchuan. Apa yang sedang terjadi? Dari mana orang ini berasal? Dia sebenarnya sangat kuat. Kamu juga nggak bisa begini. Kamu terlalu banyak berlagak. Apa mungkin cuma ini yang bisa kamu lakukan? Gu Changchuan sangat marah karena dia merasa bahwa dialah yang seharusnya mengucapkan kata-kata ini. Pantas saja kau berani begitu sombong. Ternyata kau punya bakat. Kalau begitu, tunjukkan padaku seberapa hebat dirimu hari ini. Setelah menyeka darah dari tangannya, ekspresi Gu Changchuan serius. Ia mundur dan meraung, lalu menerjang Lin Yi. Dia harus serius. Dia tidak bisa memberi Lin Yi kesempatan lagi. Kalau tidak, dia akan benar-benar malu hari ini. Saat memikirkan ini, gerakan dan aura Gu Changchuan menjadi lebih tajam. Meski perawakannya tidak tergolong besar, saat ini, ia memiliki aura yang mampu menggerakkan gunung dan sungai. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali aku melihat bos Gu begitu serius, kata Lu Xuan. Ini terutama karena kita meremehkan Lin Yi. Dia memang punya hak untuk bersikap sombong, kata Zhao Mo. Jika bos Gu lebih serius pada awalnya, hal ini tidak akan terjadi, kata Sun Ce. Zhao Mo meletakkan tangannya di belakang kepala. Bos Gu mulai serius sekarang. Sebentar lagi akan ada pertunjukan yang bagus. Saya harap dia tidak terbunuh. Semoga saja begitu. Dia mempermalukan bos Gu di depan banyak orang. Kalau dia tidak mendapatkan kembali harga dirinya, bos Gu tidak akan membiarkannya begitu saja. Pada saat yang sama, Gu Changchuan sudah bergegas di depan Lin Yi. Pukulan lurus mengarah langsung ke wajah Lin Yi. Namun, sebelum sempat mengenai wajah Lin Yi, Gu Changchuan tiba-tiba merasakan nyeri tajam di perut bagian bawahnya. Dia menunduk dan terkejut saat mendapati Lin Yi telah menendangnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Gu Changchuan membelalakan matanya karena tidak percaya. Kok bisa kecepatannya setinggi itu? Saking cepatnya, dia sampai nggak sadar. Selain itu, gerakannya tidak lagi hanya soal kecepatan. Kekuatan yang dibawanya juga telah mencapai tingkat yang tak tertahankan. Dengan teriakan keras, tubuh Gu Changchuan terlempar ke belakang tak terkendali sebelum ia terjatuh dengan keras ke tepi arena. Ditambah dengan noda darah di wajahnya, dia tampak sangat menyedihkan. Bagaimana ini mungkin? Zhao Mo dan dua orang lainnya meledak. Mereka semua berpikir bahwa ketika Gu Changchuan menjadi serius, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia tidak pernah menyangka kalau dirinya akan terpental akibat tendangan Lin Yi. Pada saat ini, siaran langsung Lin Yi telah mencapai tingkat popularitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sial, benar atau tidak? Kakak bertopeng itu keren banget, ya. Dia jelas seorang aktor. Aku tak percaya orang sekuat itu akan ditendang ke tanah oleh saudara topeng. Saya setuju dengan orang di atas. Orang itu jelas seorang aktor. Jangan bicara omong kosong kalau tidak mengerti. Aku pernah berlatih seni bela diri campuran sebelumnya dan bisa melihat triknya di sini. Saudara topeng jelas tidak lemah. Orang bernama Gu Changchuan itu juga bukan aktor. Menurut apa yang kau katakan, kakak bertopeng terlalu hebat. Dia lebih dari sekadar luar biasa. Dia sungguh luar biasa. Melihat semua orang dalam siaran langsung tengah membicarakan pertarungan itu dengan heboh, Zhang Xiaoyu merasa sangat senang. Semuanya bekerja lebih keras. Popularitasnya sudah mencapai 9,8 juta. Kalian akan segera mencapai angka 10 juta. Semuanya, kalian harus terus berjuang. Teruslah semangat dan tingkatkan popularitas Brotermas. Di arena, Gu Changchuan berusaha keras untuk bangkit. Meski begitu, Lin Yi sedikit terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan dantiannya untuk mengerahkan tenaga, dia telah menggunakan 70% kekuatannya dalam tendangan tadi. Gu Changchuan masih bisa berdiri, yang berarti fondasinya jelas tidak buruk. Dibandingkan dengan Mo Hongshan, tentu saja ada kesenjangan di antara keduanya, tetapi Gao Chong sudah hampir setingkat dengannya. Sungguh mengesankan bagi seorang tuan muda yang berkeliaran di luar setiap hari memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah ini benar-benar terkait dengan pantangan? Jika dia seperti ini, apakah kekuatannya akan meningkat ke tingkat lain? Memikirkan hal ini, Lin Yi menggelengkan kepalanya. Lebih baik bersenang-senang juga. Bukankah gadis 36DD akan lebih baik dari ini? Setelah berdiri, Gu Changchuan tidak langsung menyerang.
Sebaliknya, dia berdiri di tepi arena dan menatap Lin Yi dengan hati-hati. Tendangan tadi membuatnya sadar bahwa ada jarak antara dirinya dan Lin Yi. Oleh karena itu, ia harus berhati-hati dalam serangan berikutnya. Ia tidak boleh memberi lawannya kesempatan lagi. Bos Gu, apakah kamu yakin tidak ada masalah? Zhao Mo bergegas dan bertanya. Dia bisa melihat bahwa Gu Changchuan telah menggunakan kekuatan penuhnya. Meski begitu, ia tetap kalah telak. Ini sudah cukup membuktikan bahwa Lin Yi tidak hanya berpura-pura. Dia mungkin lebih kuat dari Bos Gu. Aku baik-baik saja. Kalian lihat saja dari bawah. Aku akan mencari kesempatan untuk menghadapinya. Aku harus memenangkan ronde ini. Dengan itu, Gu Changchuan mengepalkan tinjunya lagi dan menguji Lin Yi selangkah demi selangkah. Sungguh merepotkan melawan orang sepertimu. Lebih baik segera akhiri pertarungan ini. Kurasa kemampuanmu sudah tidak banyak lagi. Dengan itu, Lin Yi meninju lagi. Pukulan hook kanan mendarat di pipi kiri Gu Changchuan. Yang terakhir menjerit dan jatuh ke tanah, pingsan. Dia tidak dapat berdiri, apapun yang terjadi. Bab 768 Evolusi Biologis. Gu Changchuan terjatuh lagi dan suasana menjadi sunyi. Semua orang tercengang. Siapapun tahu bahwa Gu Changchuan telah dikalahkan. Tidak mungkin lagi baginya untuk berdiri lagi. Lin Yi berjalan menuju Gu Changchuan selangkah demi selangkah dan berkata dengan merendahkan. Hanya itu yang kau punya. Tapi kau masih mau menantangku. Gu Changchuan menggertakkan giginya. Tidak jelas apakah itu kesakitan atau kemarahan. Namun, saat Lin Yi hendak menyerang lagi, rhinoceros berlari mendekat. Hasil kompetisi telah diputuskan, sekarang, saya umumkan. Pergi sana. Lin Yi berteriak dingin, membuat rhinoceros ketakutan hingga dia gemetar dan berdiri terpaku di tanah, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Lin Yi tidak membuang waktu dan menendang Gu Changchuan keluar dari ring seperti sampah. Tidak perlu ada seorang pun yang mengumumkan hasil kompetisi. Bos Gu. Zhao Mo dan dua orang lainnya membantu Gu Changchuan berdiri. Kamu baik-baik saja. Masih bisa bertahan. Aku baik-baik saja, kata Gu Changchuan dengan susah payah, namun wajahnya dipenuhi dengan kengganan. Sudah selesai. Aku akan meminta seseorang menyiapkan perahu untukmu. Pergilah sekarang. Aku tidak akan mengantarmu. Di bawah tatapan semua orang, Zhao Mo dan yang lainnya tampak malu. Mereka menundukkan kepala dan berjalan keluar dari tempat tersebut. Akan tetapi, tak seorang pun yang hadir berminat untuk mengejek Zhao Mo dan yang lainnya. Itu karena uang yang mereka pertaruhkan telah hilang sia-sia. Lin Yi melompat turun dari panggung dan menyadari bahwa 8 kontestan di bawah panggung menatapnya dengan aneh. Kalian tidak yakin? Kalian semua bisa menyerangku bersama-sama? Tidak, tidak, tidak. Kami yakin, kami yakin. Ke-8 kontestan itu hampir mengompol karena ketakutan. Bahkan Gu Changchuan yang terkenal pun dipukuli sampai babak belur. Jika mereka naik, bukankah mereka akan dipukuli sampai mati? Misi selesai, hadiah, 200.000 poin kemahiran. Tingkat penyelesaian profesi, 70%, hadiah, kebugaran fisik ekstrim. Mendengar pemberitahuan itu di benaknya, Lin Yi tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa dia telah menyelesaikan misinya. Tampaknya semua orang memperhatikan kompetisi ini lebih dari yang dibayangkannya. Sistem, seberapa kuat kebugaran fisik ekstrim ini? Ini secara komprehensif meningkatkan daya tahan kardiovaskular, kecepatan, fleksibilitas, kelincahan, kekuatan, keseimbangan, dan parameter lainnya. Semua jenis metrik telah mencapai puncak kinerja manusia biasa. Lin Yi sedikit mengernyit. Setelah menguasai kekuatan tempur kelas E, ia mengerti bahwa ini adalah kebutuhan untuk membedakan antara orang biasa dan orang lain. Kebugaran fisik ekstrim ini bisa dibilang telah mendorongnya ke puncak kemampuan orang biasa. Itu adalah hadiah yang bersifat penguatan, dan masih sangat bagus. Namun, Lin Yi kecewa karena sistem tidak memberinya tahap misi selanjutnya. Kemungkinan besar hal itu perlu dipicu, jadi dia harus melakukan streaming langsung tanpa henti. Kakak Lin, kamu hebat sekali. Melihat Lin Yi kembali, Zhang Xiaoyu menghampirinya sambil merasa bangga. Saudara Lin, kau tetap yang terbaik. Kami tidak menyangka kau akan mengakhiri pertempuran secepat ini. Kurasa Gu Changchuan sudah kalah telak sampai-sampai ia menjadi terbelakang. Ia mungkin tidak akan berani menunjukkan wajahnya untuk beberapa waktu ke depan, kata Gao Zongyuan. Baiklah, kita tidak usah bahas ini dulu. Ayo kita cari tempat makan. Aku agak lapar. Ayo pergi. Lin Yi dan yang lainnya tidak berminat menonton sisa pertandingan. Mereka mencari tempat makan dan kembali beristirahat. Di suite mewah di lantai teratas kapal pesiar, Kaya Mitsui baru saja mandi dan keluar dari kamar mandi berbalut handuk. Dia mengeluarkan sedikit lotion dari botol dan mengoleskannya secara merata ke seluruh tubuhnya. Dia bahkan merawat betisnya dengan sangat hati-hati karena masih sedikit tidak nyaman. Dentang, dentang, dentang. Tepat saat Kaya Mitsui sedang melakukan rutinitas perawatan kulitnya,
terdengar ketukan di pintu. Dengan sekali klik, pintu pun terbuka dan Ito Mitsui masuk. Sudah larut malam, kenapa kamu belum istirahat? Tanya Kaye Mitsui sambil tersenyum. Saya kembali dari turnamen pertarungan yang diadakan di kapal. Kudengar banyak kontestan terkenal yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Pasti seru sekali, kata Kaye Mitsui santai. Itu brilian, tapi minat saya tidak ada hubungannya dengan para petarung itu. Apa maksudmu? Apa ada hal lain yang terjadi? Lin Yi dan Bu Changchuan bertarung sebelum turnamen utama dimulai. Itu wajar. Waktu saya kuliah di Yanjing, saya dengar pewaris generasi kedua Yanjing dan Zonghai yang kaya raya saling memandang rendah. Konflik di antara mereka tak terelakkan, kata Kaye Mitsui. Bagaimana keadaan Lin Yi? Apakah dia terluka? Kakak, menurutmu apakah Lin Yi akan kalah? Saya sudah menyelidiki informasi Bu Changchuan dengan sangat teliti. Dia memang sangat kuat. Jika dia masuk militer, dia seharusnya bisa menjadi kepala pasukan khusus. Akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Ito Mitsui mengangkat bahu. Tapi Lin Yi menang. Kaye Mitsui menghentikan kegiatannya. Katamu dia menang. Benar. Lagi pula, dia menang dengan sangat mudah. Bu Changchuan dipermainkannya seperti monyet. Dia bahkan tidak menyentuh ujung baju Lin Yi. Jadi begitulah adanya. Kaye Mitsui merasa tidak percaya untuk beberapa saat. Meskipun kekuatan tempur Bu Changchuan bukanlah yang terkuat, ia dapat dianggap sebagai salah satu petarung terbaik di sekitarnya. Agar dapat mengalahkannya dengan mudah, seberapa kuatkah Lin Yi? Sebelumnya aku memintamu untuk menyelidiki informasi Lin Yi. Apa kau yakin tidak ada yang salah? Ito Mitsui mengangguk. Aku yakin. Dia tumbuh besar di panti asuhan. Semasa kuliah, dia pergi ke Zonghai dan bekerja di perusahaan real estate. Lalu, sekitar setengah tahun yang lalu, dia tiba-tiba menjadi terkenal di Zonghai. Setelah terdiam cukup lama, Kaye Mitsui berkata, bagaimana dia bisa mencapai hasil seperti itu hanya dalam waktu setengah tahun? Kak, kurasa ini bukan saatnya untuk peduli tentang hal-hal ini. Ada terlalu banyak faktor yang mencurigakan tentang Lin Yi. Inilah yang harus kita selidiki lebih lanjut. Oh, apa yang sedang kamu pikirkan? Saya selalu merasa bahwa ia mampu mencapai hasil yang dicapainya saat ini berkat dukungan faktor eksternal. Maksudmu obat khusus? Selain itu, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Ito Mitsui mengangkat bahu dan berkata, itulah sebabnya saya berpikir bahwa satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah bahwa ia mencapai evolusi biologis melalui dukungan suatu obat. Kaye Mitsui tidak berkata apa-apa. Ia memikirkan kemungkinan lain sebelum akhirnya kembali ke pokok bahasan awal. Hal ini karena tidak ada kemungkinan yang masuk akal seperti analisis itu. Baiklah, kamu boleh pergi sekarang. Aku mengerti. Ito Mitsui mengerutkan kening. Kakak, apa kakak tidak punya ide lain? Kurasa kita harus menyusun strategi sekarang. Apa yang kamu katakan itu hanya tebakan. Soal benar atau tidaknya, masih harus diverifikasi, kata Kaye Mitsui. Dan aku sudah bilang sebelumnya bahwa kau tak perlu terlibat dalam masalah ini. Aku tak ingin mengulanginya untuk ketiga kalinya. Bab 769 Aku babi jika aku berbohong padamu. Ito Mitsui tidak berkata apa-apa lagi. Ia membungkuk kepada Kaye Mitsui dan pergi dengan tenang. Kaye Mitsui berdiri tanpa ekspresi dan menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri. Laporan dari Ito Mitsui telah memberinya pengingat besar. Perubahan Lin Yi sangat aneh. Ia adalah seorang ahli farmasi, jadi kedua faktor ini tampaknya bertepatan. Namun, ada hal lain yang tidak dapat dipahami Kaye Mitsui. Dengan asumsi bahwa perubahan dalam tubuh Lin Yi semuanya dirangsang oleh obat-obatan, bagaimana ia mengembangkan obat-obatan ini? Dia tampaknya tidak memiliki kondisi untuk melakukan hal itu sama sekali. Sambil menggelengkan kepalanya tanpa daya, Kaye Mitsui menggosok pelipisnya. Akan lebih baik jika dia tidak menyelidikinya lebih dalam, tetapi setelah penyelidikan yang cermat, dia telah membuka sekaleng cacing. Oleh karena itu, dia hanya bisa bekerja lebih keras sekarang. Keesokan paginya, sebelum Lin Yi sempat terbangun, ia terbangun oleh suara telepon di samping bantalnya. Awalnya dia mengira Ji Qingyan yang menelepon, tetapi dia tidak menyangka kalau itu adalah Qi Xianzhao. Direktur Lin, apakah Anda sedang sibuk sekarang? Qi Xianzhao mengetahui dari He Yuan bahwa Lin Yi akan pergi ke Meiguo untuk perjalanan bisnis, jadi dia memilih waktu ini untuk menelepon. Tidak apa-apa, katakan saja padaku, Lin Yi berpura-pura tenang. Sesuatu terjadi pada pabrik yang kami beli. Bukankah kamu sudah membelinya? Apa yang mungkin terjadi? Pada hari Anda pergi, banyak karyawan mengundurkan diri. Awalnya saya pikir mereka melakukan ini karena pabriknya sudah dijual. Setelah itu, Yuan dan saya datang untuk mencoba menenangkan para karyawan, tetapi sia-sia. Tingkat pengunduran diri mencapai 80%. Beberapa karyawan lama di posisi kepemimpinan juga mengundurkan diri. Bisa dibilang, selain peralatan, tidak ada yang tersisa. Lin Yi duduk dari tempat tidur.
Setelah itu, apakah kamu mengambil tindakan? Agar proyek berjalan lancar, Yuan dan saya membahas masalah ini. Kami menambahkan 300 yuan lagi ke gaji awal, tetapi hasilnya tidak bagus. Bukan masalah besar. Kita rekrut saja orang baru. Aku bisa buang-buang waktu. Tapi tidak sesederhana itu. Setelah investigasi, kami menemukan bahwa pabrik-pabrik lain di kawasan industri telah menyerap semua mantan karyawan kami. Kami menaikkan gaji untuk merekrut mereka, dan pabrik-pabrik lain juga menaikkan gaji mereka sebagai balasannya. Mereka jelas-jelas merugikan kami, kata Qi Xianzhao. Orang-orang di balik layar itu tampaknya menentang kita. Lin Yi terdiam beberapa detik. Tunggu aku di kantor. Aku akan kembali sekarang, tapi jangan beritahu siapapun tentang panggilan kita. Baik, Presiden Lin. Qi Xianzhao tidak tahu apa yang dimaksud Lin Yi, tetapi pasti ada makna yang lebih dalam baliknya. Dia hanya akan mendengarkan rencana Lin Yi. Setelah menutup telepon Qi Xianzhao, Lin Yi menelepon Ma Hongtao dan memintanya untuk mengirim helikopter untuk menjemputnya. Ma Hongtao langsung setuju. Setelah memberikan koordinatnya, Lin Yi bangun dan mandi, bersiap kembali ke Zonghai. Setelah mencuci piring, Lin Yi mengetuk pintu kamar Qin Han. Kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali, bukannya tidur? Qin Han menggosok matanya dan berkata, ada dua wanita berbaring di tempat tidur di dalam. Salah satu dari mereka bahkan memperlihatkan bagian pribadinya, tetapi dia tidak peduli. Berikan jet pribadimu padaku. Aku ingin kembali ke Zonghai. Mendengar ini, Qin Han menjadi jauh lebih bersemangat. Apa yang terjadi? Kenapa kamu pulang sepagi ini? Perusahaan sedang mengalami masalah kecil. Silakan main-main di sini. Saya akan kembali dulu. Kalau kau mau pergi, apa gunanya kita tetap di sini? Qin Han meregangkan badan. Aku akan panggil Patua Gao dan yang lainnya. Ayo kita pulang bersama. Itu juga berhasil. Setelah itu, mereka berlima menikmati hidangan sederhana. Helikopter yang disiapkan Ma Hongtao mendarat di De dan membawa mereka kembali ke bandara di Pulau Yawan. Selama proses ini, Zhang Xiaoyu bahkan melakukan streaming langsung sebentar, tetapi dia tidak memicu misi tambahan apapun. 3 jam kemudian, pesawat mendarat di bandara Zonghai. Lin Yi berkata kepada mereka bertiga, aku masih ada urusan, jadi aku nggak akan ikut. Aku pergi dulu. Sebesar itukah masalahnya? Apa kau butuh bantuan kami? Tanya Qin Han. Bukan masalah besar. Aku bisa mengatasinya sendiri. Baiklah, hubungi kami jika kamu butuh sesuatu. Lin Yi mengangguk dan pergi ke tempat parkir. Ia menemukan Lavoiture Noire miliknya dan melaju ke Chaoyang Group. Namun, sebelum itu, Lin Yi pergi membeli sebuket bunga. Saat dia tiba di kantor Ji Qingyan, pukul 12 siang. Ji Qingyan duduk tegak dalam balutan setelan jas abu-abu khas wanita. Rambut panjangnya diikat ke belakang kepala, dan betisnya disilangkan. Ia fokus pada dokumen-dokumen di atas meja, sesekali mengeditnya. Tangannya yang tersisa pun tak tinggal diam. Sesekali, ia menyentuh biskuit kecil di sampingnya. Pecahan-pecahan yang jatuh di meja tidak terbuang sia-sia karena semuanya diambil dan akhirnya dimakan juga. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Ji Qingyan. Kenapa kamu meneleponku? Seharusnya sudah jam 12 pagi di Meiguo, kamu belum tidur. Aku baru saja selesai kerja dan makan malam. Kupikir aku akan meneleponmu. Kamu sudah makan siang. Saya sedang makan sekarang. Saya tidak melewatkan satu kali pun makan selama beberapa hari terakhir. Kamu yakin? Kamu begitu patuh? Tentu saja. Aku makan daging babi rebus, udang labu musim dingin, dan tauge goreng di kantin. Sejak aku bertemu denganmu, aku mengucapkan selamat tinggal pada semua kueku. Aku tidak percaya kamu begitu penurut. Benar. Kalau aku bohong, aku bakal jadi babi. Bip, bip, bip. Sebelum dia bisa selesai berbicara, dia mendengar nada sambung di telepon. Dia bergumam pelan, orang macam apa ini? Aku bahkan belum selesai bicara ketika dia menutup telepon. Berderak. Tepat saat dia bergumam pada dirinya sendiri, pintu kantor didorong terbuka. Yang mengejutkannya, dia melihat Lin Yi masuk sambil membawa sebuket mawar merah. Ekspresi Ji Qingyan berubah dari terkejut menjadi gembira. Dia berlari keluar dan memeluk Lin Yi. Kenapa kamu tiba-tiba kembali tanpa memberitahuku? Aku cuma mau kasih kejutan. Kalau enggak, gimana mungkin aku tahu babi betina kita diam-diam makan biskuit? Wajah Ji Qingyan memerah mendengar kata-kata Lin Yi. Kamu hanya mencoba menipuku. Siapa yang memintamu melewatkan makan siang dan makan kue di kantor? Dengan gembira, Ji Qingyan mengambil bunga dari tangan Lin Yi. Makanan yang dimasak koki kantin tidak seenak punyamu. Aku juga tidak nafsu makan. Jadi, mendingan ku makan saja biskuitku. Dengan itu, Ji Qingyan mencium pipi Lin Yi. Kamu melakukannya dengan baik kali ini. Kamu bahkan membelikanku bunga ketika kamu kembali. Bab 770 aktor terbaik. Jangan makan biskuitnya. Aku akan membuatkanmu apapun yang kamu mau.
Ji Qingyan mengangguk. Tapi di kulkas tidak ada apa-apa selain buah-buahan. Aku akan panggil koki di kantin untuk mengirimkan beberapa bahan. Setelah itu, Lin Yi membuatkan Ji Qingyan tumis daging sapi dan telur orak-arik dengan paprika hijau, yang kemudian disantapnya dengan gembira. Makananmu tetap yang terbaik, jauh lebih enak daripada buatan koki di kantin. Makan lebih banyak jika rasanya lesat. Melihat ekspresi puasnya, Lin Yi merasa bahagia. Apakah perjalanan bisnismu berjalan lancar beberapa hari terakhir ini? Apakah pekerjaanmu selesai lebih awal? Ada 2 pertemuan penelitian dan pengembangan yang saya diundang untuk hadir. Namun, saya sangat merindukanmu malam itu sehingga saya pulang lebih awal. Tak tahu malu. Kamu sudah dewasa, tapi masih bisa ngomong kayak gitu. Aku tahu itu, tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita berdua di rumah, bukankah kamu tidur sendirian? Kok bisa sama? Kalau aku mikirin kamu di sebelah, aku jadi tenang dan bisa tidur sendiri. Ji Qingyan tersipu dan berkata dengan malu-malu. Saya juga. Itulah sebabnya aku pulang lebih awal, kata Lin Yi, aku tidak akan keluar lagi kalau hal seperti ini terjadi lagi. Jangan bilang begitu. Apa kamu tidak perlu berbisnis? Bisnis tidak sepenting dirimu. Kau hanya tahu cara bicara yang fasih. Aku sama sekali tidak percaya padamu, kata Ji Qingyan sambil tersenyum, wajahnya yang cantik dipenuhi kebahagiaan. Ngomong-ngomong, kamu sudah ke kantor? Tidak, aku datang kepadamu begitu aku turun dari pesawat, tanya Lin Yi dengan santai. Ada apa? Apa terjadi sesuatu di perusahaan? Sepertinya ada masalah dengan proyek telepon. Saudara Qi dan Yuan sedang dalam kesulitan besar. Lagi pula, mereka belum menanganinya dengan baik. Kalau kamu punya waktu, pergilah dan lihat-lihat. Aku tidak perlu repot-repot memikirkan hal sekecil itu. Aku akan tinggal di sini bersamamu sebentar. Aku sudah beberapa hari tidak bertemu denganmu. Kamu sudah dewasa. Kenapa kamu tidak tahu malu? Ji Qingyan berkata dengan malu. Cepatlah bekerja. Lagi pula, kamu kan tidak akan bisa bertemu denganku lagi. Tidak perlu berkumpul setiap hari. Itu tidak akan berhasil. Aku kembali untuk menemuimu. Aku tidak ingin repot-repot dengan pekerjaan. Baiklah, baiklah. Jangan terlalu keras kepala. Ji Qingyan menarik Lin Yi pergi. Cepat selesaikan urusanmu. Kalau tidak, aku tidak akan bisa bekerja dengan tenang jika kau di sini. Baiklah, aku akan pergi dan melihat-lihat dulu. Aku akan kembali malam ini untuk menjemputmu dari kantor. Ya, tapi kamu nggak harus datang khusus untuk menjemputku. Pekerjaan lebih penting. Kamu bisa kembali setelah selesai. Bagaimana caranya? Aku harus menentukan prioritas. Ya, baiklah, jangan terlalu melekat, kata Ji Qingyan dengan wajah merah saat dia mendorong Lin Yi keluar. Melihat Lin Yi benar-benar pergi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Serius, kamu sudah dewasa, tapi kamu masih bertingkah seperti anak SMA yang sedang pacaran. Apa kamu tidak malu sama sekali? Setelah keluar dari lift, Lin Yi kembali ke Lingyun Group dan pergi ke kantor Qi Xianzhao. Secara kebetulan, He Yuan juga ada di sini. Keduanya memiliki ekspresi serius di wajah mereka, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Presiden Lin, Anda kembali, kata Qi Xianzhao, berpura-pura terkejut. Lin Yi mengangguk, sangat puas dengan penampilan Qi Xianzhao. Dia seperti aktor pendukung terbaik, di samping aktor terbaik. Dalam beberapa tahun lagi, dia akan punya kesempatan untuk menjadi bajingan yang berkualitas. Bos, Anda kembali di waktu yang tepat. Ada sesuatu yang terjadi pada proyek telepon. Aku sudah mendengarnya dari kakakmu, tapi ceritakan padaku secara detail apa yang terjadi. Ekspresi Lin Yi tampak sangat autentik, dan He Yuan tidak melihat ada yang salah dengan itu. Ia pun menjelaskan secara singkat apa yang telah terjadi. Qi Xianzhao mendengarkan dengan tenang dari samping. Ia merasa masalah ini agak aneh. Dia menelepon Presiden Lin tadi pagi. Baru beberapa jam, tapi dia sudah bergegas pulang. Kalaupun naik jet pribadi, dia tidak akan secepat itu, kan? Dilihat dari kelihatannya, Presiden Lin mungkin tidak pergi ke Meiguo. Pabrik mana yang didatangi para pekerja awalnya? Sudahkah Anda menyelidikinya dengan jelas? Sebagian besar dari mereka pergi ke New Asia Technologies dan Huike Electronics. Lin Yi menyilangkan kaki dan duduk di sofa. Apakah kamu tahu sesuatu tentang kedua pabrik ini? Keduanya merupakan perusahaan terkemuka di sektor teknologi tinggi. Di antara mereka, New Asia Technology memproduksi layar LED. Mereka adalah perusahaan teratas di industri layar domestik dan memiliki pangsa pasar yang sangat tinggi. Sementara itu, Huike Electronics adalah produsen ponsel domestik. Pengisi daya ponsel dan pengisi daya portabel yang mereka produksi memiliki reputasi yang sangat baik di negara ini. Seberapa bagus? Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Kakak senior merekomendasikannya kepadaku. Jika kamu punya keluhan, kamu harus bicara dengannya.
Lupakan saja dia, kata Lin Yi. Seberapa besar kedua perusahaan ini? Berapa nilai pasar mereka? Keduanya sekitar 50 miliar, kata He Yuan. Jika memang begitu, itu cukup mengesankan. Memang. Kalau tidak, mereka tidak akan berani melawan kita. Siapa di antara kalian yang tidak ada kegiatan sore ini? Ikut aku. Aku ikut denganmu. Perusahaan ini tidak bisa berjalan tanpa saudara Qi. Saya rasa kamu memang tidak ingin bekerja di perusahaan ini, keluh Lin Yi. Saya hanya menemani Anda dalam perjalanan bisnis. Kalau tidak, mengapa karyawan yang berdedikasi seperti saya bisa meninggalkan posisi yang dicintainya begitu saja? Dilihat dari ekspresimu yang bersemangat, kau tidak bertingkah seperti ini acara bisnis. Kau bertingkah seperti ini acara seksual. Tidak mungkin. Hari ini bukan hari yang aman bagiku. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu harus cari kakak senior. Tidak apa-apa. Ini adalah waktuku setiap bulan. Hidup tanpa lampu merah tidaklah menyenangkan. Sial, 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 menjijikkan sekali. Bagaimana aku bisa bertemu bos mesum sepertimu? Qi Xianzhao melihat mereka berdua meninggalkan kantor sambil mengobrol dan tertawa. Dia sangat bingung. Apa maksudnya? Karena kawasan industri berteknologi tinggi berada di pinggiran kota, kondisi jalan tidak terlalu bagus. Jadi, Lin Yi masuk ke mobil Cayenne milik He Yuan. Apakah kamu sudah mengunjungi mantan kekasihmu? Tanya Lin Yi di tengah jalan. Apa yang harus dikunjungi? Kita sudah putus bertahun-tahun yang lalu. Dia adalah dia dan aku adalah aku. Tidak ada apa-apa di antara kita lagi, kata He Yuan santai. Sebaliknya, kamu harus menghadapi masalah ini dengan tenang. Jika dia berkinerja baik, kamu harus memberinya promosi dan kenaikan gaji. Jika dia tidak berkinerja baik, kamu harus langsung memecatnya. Singkatnya, perlakukan dia dengan normal. Selebihnya, jangan khawatir. Adegan-adegan melodramatis di televisi itu tidak akan terjadi padaku. Jadi tidak ada alasan kalian tidak menjalin hubungan selama bertahun-tahun. Wajahku tidak terlalu bagus atau terlalu jelek, kata He Yuan. Orang-orang yang tampan tidak menyukaiku, dan aku tidak menyukai orang-orang yang jelek, jadi aku tetap melajang. Sekarang setelah kau menjelaskannya, aku mengerti. Kalau tidak, aku pasti mengira kau sakit. Omong kosong. Kakak perempuanku tidak pernah punya pacar selama bertahun-tahun ini. Kenapa kamu tidak bilang saja kalau dia sakit? Itu terutama karena situasinya berbeda, kata Lin Yi. Selain aku, tak ada orang lain yang pantas mendapatkan kakakmu. Tapi kau berbeda. Mereka yang pantas mendapatkanmu sama sekali tak menyukaimu. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.